Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka konseptual itu diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren, yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Selain itu, kerangka konseptual juga dapat digunakan untuk mencari solusi atas berbagai masalah praktis yang muncul sesuai dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan lingkungan. Nah, di sini ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Tujuan dari kerangka dasar di sini adalah yang pertama adalah sebagai penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan ini untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga adalah auditor. Auditor ini dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Nah, yang selanjutnya adalah pemakai laporan keuangan. Para pemakai laporan keuangan ini dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Pemakai dan kebutuhan informasi ini meliputi yang pertama ada investor, baik itu investor yang saat ini maupun investor yang potensial. Karena nanti mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan dividen. Yang kedua adalah pemilik dana kord untuk mengetahui apakah dana kord dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang ketiga ada pemilik dana sirka temporer. Yang keempat ada pemilik dana titipan, ada pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ada pengawal syariah, karyawan, pelanggan, pemerintah maupun masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana laporan keuangan itu. Nah, yang selanjutnya adalah ada asas transaksi syariah. Transaksi syariah ini berdasarkan pada prinsip berikut. Yang pertama adalah persaudaraan atau ukhuwah, yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat. Sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian lain. Prinsip ini didasarkan pada prinsip saling mengenal, ta'aruf, saling memahami, tafahum, saling tolong-menolong, ta'awun, saling menjamin, takaful, dan saling bersinergi, tahalluf. Nah, yang kedua adalah keadilan atau adalah, yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Yang ketiga adalah kemuslahatan, maslahah. Maslahah di sini yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi maupun ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu halal dan thayyib. Halal itu adalah patuh terhadap ketentuan syariah, dan thayyib ini membawa kebaikan dan manfaat. Yang selanjutnya adalah keseimbangan, tawazun. Tawazun di sini adalah bermakna keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek private dan publik, antara sektor keuangan dan sektor real, antara bisnis dan sosial, serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Nah, yang kelima adalah universalisme, syumuliyah, di mana esensinya dapat dilakukan oleh dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan, tanpa membedakan suku, agama, ras,
golongan, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana dengan karakteristik transaksi syariah. Karakteristik transaksi syariah ini akan berbeda dengan karakteristik konvensional. Nah, yang membedakan apa saja? Nah, yang membedakan adalah yang pertama adalah transaksi harus dilakukan berdasarkan saling paham dan saling ridho. Yang kedua adalah prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik thayyib. Yang ketiga, uang sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung riba, kezaliman, maisir. Maisir ini adalah judi, horor adalah ketidakpastian, haram, kolusi dengan suap menyuap atau riswah. Yang selanjutnya adalah tidak menganut prinsip nilai waktu uang, time value of money, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghummi, no gain without compounding risk. Yang selanjutnya, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan atau ta'aluk dalam satu akad. Nah, yang selanjutnya ini adalah tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan najasi maupun rekayasa penawaran atau ikhtikar. Nah, dari sisi bentuk laporan keuangan entitas syariah terdiri atas berikut. Yang pertama adalah posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. Laporan ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dapat dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua adalah informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Nah, yang selanjutnya adalah informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid, atau kas. Informasi lain ini contohnya seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Yang selanjutnya adalah catatan dan schedule tambahan. Merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas. Nah, dalam asumsi dasar yang digunakan dalam laporan maupun transaksi penyajian laporan keuangan syariah itu ada dua, yaitu asumsi dasar pertama adalah dasar accrual dan yang kedua adalah kelangsungan usaha. Dasar accrual ini laporan keuangan disajikan atas dasar accrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Namun dalam perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini didasarkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto gross profit. Yang kedua adalah kelangsungan usaha.
kelangsungan usaha, laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Nah, di sini juga terdapat terkait masalah karakteristik kualitatif terkait laporan keuangan. Karakteristik kualitatif ini merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik. Yang pertama adalah dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Dapat dipahami ini dimaksud adalah kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Relevan. Relevan di sini agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Relevan juga dipengaruhi oleh hakikat dan tingkat materialitasnya. Tingkat materialitas ditentukan berdasarkan pengaruh ambang batas terhadap keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Oleh karena itu, materialitas dipengaruhi oleh besarnya kesalahan dalam mencantumkan atau pencatatan. Keandalan. Keandalan ini diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Atau dalam bahasa lainnya adalah faithful representation dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Nah, yang selanjutnya adalah dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi tren posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Nah, di sini ada unsur laporan keuangan secara karakteristik. Laporan keuangan entitas syariah antara lain, di sini saya bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah laporan keuangan mencerminkan kegiatan komersil. Kegiatan komersil ini seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, maupun laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini khususnya untuk laporan keuangan syariah, terutama jika nanti kita akan melihat di PSAK 101, di sini ada perbedaan dari sisi bentuk. Juga jika kita biasanya melihat ada aset, liabilitas, dan ekuitas, namun di laporan keuangan syariah ini nanti ada yang membedakan, yaitu dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer ini adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola, menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dana syirkah temporer ini biasanya dalam bentuk akad-akad mudharabah maupun akad musyarakah. Akad-akad syirkah, akad-akad kerjasama, nanti akan kita berikan contohnya. Nah, yang kedua adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Nah, di sini juga menjadi perbedaan dengan laporan keuangan konvensional adalah adanya laporan sumber penggunaan dana zakat dan laporan sumber
dan penggunaan dana kebajikan. Ini adalah bentuk corporate social responsibility yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Di sini akan tercermin bagaimana laporan dana zakat ini, penerimaan zakat maupun penggunaannya. Termasuk juga dana kebajikan ini yang bersumber dari pendapatan non halal, denda dan lain-lain sebagainya. Dan bagaimana juga menjadi penggunaannya juga, biasanya dalam bentuk sumbangan. Nah, yang selanjutnya adalah komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah. Nah, untuk pengukuran unsur laporan keuangan, sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. Ada historical cost, biaya historis. Yang kedua, biaya kini, current cost. Dan yang ketiga adalah nilai realisasi atau penyelesaian. Yang pertama adalah historical cost, biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Yang kedua adalah current cost, biaya kini. Aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Yang ketiga adalah nilai realisasi atau penyelesaian, realizable atau settlement value. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Dasar pengukuran ini walaupun dapat digunakan tetapi tidak mudah untuk diterapkan dalam kondisi saat ini, mengingat manajemen harus menjamin informasi yang disajikan adalah andal serta dapat dibandingkan. Nah, di sini dalam PSAK Exposure Draft PSAK 101 revisi 2014 ada juga revisi 2016 juga, namun revisi 2016 mencantumkan terkait masalah asuransi syariah. Nah, untuk yang revisi 2014 ini di sini ada beberapa laporan keuangan, komponen laporan keuangan entitas syariah. Ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Saya akan mencoba memberikan contoh terkait exposure draft PSAK 101. Nanti di kolom link deskripsi saya tampilkan juga untuk link downloadnya. Nah, di sini kita bisa lihat ketika laporan keuangan konvensional ini hanya bertumpu pada aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, namun di sini yang membedakan adalah adanya dana sirkah temporer. Nah, nanti teman-teman akan belajar di pertemuan selanjutnya terkait masalah akad-akad yang ada di perbankan syariah maupun di akad-akad transaksi syariah yang lainnya seperti murabahah, istisna, ijarah, mudharabah, musyarakah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dalam dana sirkah temporer ada tabungan, mudharabah, deposito, dan juga ada baik dari bank maupun bukan bank. Nah, di sini ada dua, yaitu mudharabah dan musyarakah dalam dana sirkah temporer. Nah, di sini mengapa tidak masuk di liabilitas dan ekuitas? Karena memang di sini dana sirkah temporer berdiri sendiri untuk membedakan juga dengan laporan keuangan konvensional. Nah, apa perbedaan di sini? Ada pembiayaan mudharabah dan juga dengan di sini juga ada tabungan mudharabah. Nah, kalau dana sirkah temporer ini
seperti yang di penjelasan sebelumnya bahwa dari nasabah memberikan dananya untuk dikelola oleh perbankan. Akadnya dalam syariah ini adalah mudharabah maupun bisa juga musyarakah. Nah, perbedaannya untuk yang pembiayaan mudharabah dalam kolom aset ini adalah bagaimana perbankan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau untuk melakukan kegiatan mudharabah atau musyarakah ini, kegiatan syirkah. Dan yang ini artinya bersumber dari bank lain atau nasabah, dan ini adalah bentuk penyalurannya untuk kegiatan. Nah, di sini juga ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Di sini kita melihat bahwa pendapatan dari margin murabahah, neto salam paralel, neto istisna, neto ijaroh, dan lain-lain, pendapatan usaha lainnya. Dan di sini ada beban dan juga sampai laba sebelum pajak, dan ada juga penghasilan komprehensif lainnya. Nah, ini juga ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Ini adalah contoh dari exposure draft-nya. Di sini juga ada laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti kita akan juga tampilkan secara real laporan dari perbankan syariah. Ini juga ada dana kebajikan, ada infak, sedekah, hasil pengeluaran wakaf, pengembalian dana kebijakan produktif, denda, pendapatan non halal, dan lain-lain. Penggunaannya juga dana kebajikan produktif, sumbangan, penggunaan lainnya, dan catatan hasil laporan keuangan. Oke, kita akan coba lihat ini sudah saya downloadkan laporan keuangan Bank Muamalah tahun 2019. Nah, untuk melihat laporan keuangan dari perbankan ini, kita lihat langsung saja di terakhir, karena di awal-awal ini biasanya menjelaskan terkait masalah apa yang sudah dicapai dalam waktu 1 tahun. Kegiatan-kegiatannya apa saja, target yang sudah dicapai seperti apa, baik dari sisi keuangan, manajemen, dan lain-lain. Nah, kita langsung menuju ke belakang saja. Nah, di sini ada laporan auditor. Nah, hasilnya ini adalah ini. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar. Nah, itu opini audit. Oke, di sini kita bisa lihat laporan posisi keuangan. Ini adalah aset. Nah, ini ada item-item dari aset. Nah, kita lihat dari liabilitas. Nah, ini liabilitas. Nah, di sini adalah bentuk contoh adalah dana serka temporer. Giro, tabungan, deposito. Oke, dan di sini adalah dari ekuitas. Nah, di sini juga ada bentuk terkait laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Oke, sekilas saja ya. Jadi kita tidak terlalu ini, dan ini juga ada untuk laporan perubahan ekuitas. Ini nanti bisa dicek di link download saya. Nah, ini untuk laporan arus kas. Laporan arus kas sama, harus seperti yang konvensional, arus kas dari aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan. Dan ini rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Nah, yang menjadi berbeda dengan laporan keuangan konvensional adalah salah satunya adalah ini, laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Ada sumber dana zakat internal eksternal, penyaluran dana zakatnya kepada lembaga-lembaga zakat, baik
dompet duafa, Pasnas maupun yang lainnya. Nah, ini untuk laporan sumber dana kebajikan, ada denda dan pendapatan non hal. Nah, itu yang untuk laporan keuangan bank syariah. Nah, yang selanjutnya adalah laporan keuangan badan amil zakat. Di sini ada di PSAK 109. Terdiri dari laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, sudah saya downloadkan juga untuk PSAK 109. Di sini adalah untuk bahas ini adalah badan amil zakat. Nah, ini adalah untuk neracanya. Nah, ini adalah perubahan dana. Ini mencerminkan terkait bagaimana badan amil zakat ini melakukan penerimaan dana zakat dan juga melakukan penyaluran kepada 8 asnaf. Nah, ini yang berbeda dengan yang lain, infak dan sodakoh. Penyaluran untuk zakat ini harus didasarkan kepada 8 asnaf. Tidak untuk yang lain, ada fakir, miskin, rikob, ghorim, mu'alaf, sabila, musabil, ada amil juga. Nah, ada juga dana infak sodakoh. Nah, ini adalah perubahan aset kelolaan, pelaporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Baik, yang selanjutnya ada di laporan keuangan nazir wakaf. Di sini dimasuk dalam PSAK 112. Laporan PSAK 12 ini belum ada contohnya untuk secara real karena memang akan efektif berlaku pada 1 Januari 2021. Namun di sini juga di PSAK 112 sudah memberikan gambaran bagaimana laporan keuangan itu dan juga bagaimana bentuk terkait penyusunan laporan keuangan. Ada laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, aktivitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. PSAK 112. Nah, seperti ini. Laporan posisi keuangan, aset lancar, aset tidak lancar. Nah, sama ya. Nah, ini di sini nazir ini adalah pengelola aset wakaf. Di sini ada perbandingan dari tahun ini dan tahun sebelumnya. Nah, di sini juga ada laporan aktivitas. Oh ya, ada yang ketinggalan. Saya belum mencantumkan untuk laporan zakat yang secara real. Nah, ini ada Badan Amil Zakat Nasional. Ini laporan audit, opininya adalah wajar. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Nah, seperti ini. Dan juga ada penerimaan, baik zakat perdagangan, zakat mal, zakat fitrah. Nanti zakat perdagangan seperti apa, zakat mal seperti apa, ketentuannya, zakat fitrah seperti apa, nanti ada dibahas di zakat dan wakaf. Ada nisab dan haulnya, dan penyalurannya di 8 asnaf seperti ini. Nah, ini dana infak dan sodako. Ini dana amil. Amil ini adalah pengelola zakat. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sih terkait masalah konsep dasar akuntansi menurut AOIV? Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Pendekatan yang digunakan oleh para pemikir Islam dalam AOIV dalam menyusun tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer yang berlaku, kemudian melakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sejalan dan atau bertentangan dengan syariah Islam. Jika diketahui konsisten atau sesuai, maka akan diterima, sedangkan jika diketahui tidak sesuai, maka akan ditolak. Akuntansi syariah memberikan penekanan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin
melalui tauhid bahwa segala sesuatu dalam dunia ini harus berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala melalui fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Pada saat yang sama, akuntansi merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah di mana seluruh aturan dalam melakukan kegiatan bisnis dan personal harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Pemakai dan kebutuhan informasi, pemakai laporan keuangan menurut AOIV antara lain sebagai berikut: pemegang saham, pemegang investasi, pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, dan pihak yang mengatur. Paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dalam ekonomi Islam, karena ekonomi Islam merupakan pelaksanaan syariah Islam dalam konteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah seharusnya didasarkan atas dasar prinsip dasar ekonomi Islam dan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan syariah, maqasidus syariah. Prinsip dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut: tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal. Tidak boleh dilakukan secara tidak adil, tidak boleh memasukkan hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas. Harus mempertimbangkan al-maqasid dan al-masalih, di mana al-maqasid adalah tujuan yang harus sesuai dengan tuntunan Islam, sedangkan al-masalih kesejahteraan atau perbaikan di muka bumi. Nah, bentuk laporan keuangan yang diminta AOIV pada prinsipnya sama dengan yang terdapat dalam PSAK, tetapi AOIV secara tegas menyatakan bahwa laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan untuk perbankan syariah. Apa saja? Yaitu laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, dan laporan sumber dan penggunaan dana Qard Hasan. Qard Hasan ini adalah dana kebajikan. Seperti tadi. Saya rasa ini adalah materi terakhir dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.